Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termum ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang persiapan ya, koalisi perubahan yang bersiap-siap untuk dideklarasikan. Ini sesuai yang disampaikan oleh Deputi Balitbang DPP Demokrat yang mengatakan tidak ada lagi perdebatan dan koalisi perubahan siap dideklarasikan. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com ya. Dan apakah memang begitu atau bersiap-siap itu karena memang tidak ada pilihan lain ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh suara.com. Tidak ada lagi perdebatan, Demokrat koalisi perubahan siap dideklarasikan. Suara.com. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi perdebatan terkait mekanisme persiapan untuk deklarasi koalisi perubahan yang digagas Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk Pilpres 2024. Sejauh yang saya pahami, sudah tidak ada lagi perdebatan terkait mekanisme persiapan untuk deklarasi koalisi perubahan, kata Syahrial kepada wartawan Kamis. Menurut dia, tim kecil penjajakan koalisi cukup bagus, membawakan aspirasi dari masing-masing partai, termasuk aspirasi bakal calon presiden Anies Baswedan. Semua proses berjalan progres, on the right track, dan yang utama adalah mengikuti aspirasi masyarakat yang akan ikut memenangkan koalisi perubahan, tuturnya. Lebih lanjut, pihaknya menyadari memang kerap ada aspirasi dari setiap partai. Menurutnya aspirasi tersebut pasti akan ditampung. Terlebih menurutnya dari Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah sepakat membentuk tim kecil yang bertugas untuk mempersiapkan agar koalisi bisa terwujud. Semua aspirasi kader, pengurus, dan pengusung koalisi perubahan tentu maksudnya baik, namun masing-masing partai calon mitra koalisi punya mekanisme internal organisasi untuk dapat menampung segala hal dan menyalurkan aspirasi, ujarnya. Begitupun dengan persiapan pembentukan deklarasi. Ada tim kecil yang ditunjuk untuk membahas, mempersiapkan, dan mendetailkan segala hal menuju terwujudnya koalisi perubahan, sambungnya. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait kesiapan koalisi perubahan akan segera deklarasi. Jadi yang kemarin tentang masing-masing partai mendeklarasikan Anies, itu deklarasi untuk deklarasi capres, tetapi untuk koalisi perubahan memang harus bersama-sama. Dan yang menjadi pertanyaan adalah ya, memang sudah disampaikan dari Demokrat, yaitu melalui Deputi Balitbang Demokrat, yaitu Syahrial Nasution, bahwa tidak ada lagi perdebatan ya. Tidak ada lagi perdebatan terkait mekanisme persiapan. Jadi ini untuk koalisi perubahan ya, kemungkinan yang paling sudah banyak dirajut beberapa bulan ya, tentu saja ya, salah satu yang masuk akal adalah segera mendeklarasikan ya, karena kalau sudah terlalu lama ya, kemungkinan juga hal-hal yang patut dikhawatirkan adalah keluarnya satu demi satu itu ya. Itu bisa dilihat dari kunjungan Nasdem ke Demokrat ya, pun juga PKS ke Nasdem ke Golkar ya. Surya Paloh berkunjung dan diterima oleh Erlangga Hartarto ya. Memang disampaikan itu sebagai kunjungan balasan, tetapi pasti akan ada ya panggung di belakang terkait kunjungan tersebut. Pun juga PKS ya, PKS juga mengunjungi Demokrat ya, sama ya, narasinya sebagai diskusi kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi memang terlihat jelas bahwasanya setiap partai ingin ya memastikan gitu ya masa depan partainya masing-masing agar tidak supaya ada kepastian dan juga menghindari yang namanya ya ketidakpastian. Nah, ini juga yang menjadi hal yang terus diusahakan ya, yaitu tentang segera dideklarasikannya koalisi perubahan ya, karena kalau tidak segera ya, kemungkinan tadi ya,
seakan ya narasinya terlihat partai-partai ini mencari alternatif karena tidak kunjung dideklarasikan, yaitu Nasdem mengunjungi Golkar, PKS juga mengunjungi Golkar ya. Karena kalau kita melihat hitung-hitungan ya, Golkar dengan Nasdem itu sudah cukup ya, sesuai presidensial threshold 20% ya. PKS pun ya memang Golkar ini partai yang sangat mudah sekali untuk bergerak untuk kanan kiri gitu ya, untuk menggait ya partai karena suaranya sudah sangat signifikan. Tinggal satu partai saja itu sudah membentuk minimal 20% suara, bahkan lebih ya. Makanya itu yang coba dijajaki oleh Nasdem ya. Kalaupun koalisi perubahan ini batal, dan saat ini memang sudah lama ya, berbulan-bulan dengan tarik ulur terkait masalah yang paling panas, yaitu siapa yang akan menjadi bacawa pres yang menggandeng Anies. Di satu sisi kita ketahui Nasdem menginginkan ya bacawa pres itu di luar dari partai koalisi supaya imbang ya, karena Nasdem itu juga tidak mendeklarasikan ataupun menunjuk orangnya atau orang partainya ya. Anies itu bukan orang Nasdem kan? Jadi free agent saja. Di satu sisi ya Demokrat yang mempunyai anggota partai yang moncer elektabilitas, yaitu AHY, juga malu-malu kucing ya untuk ya di satu sisi menginginkan, tetapi di satu sisi ya Nasdem tidak menginginkan itu supaya terjadi egaliter ya dalam partai koalisi. Pun PKS ya, tapi PKS memang kecenderungannya akan sangat jauh sekali ya. Akhir itu elektabilitasnya jauh ya dari AHY. Dan yang paling masuk akal adalah supaya tidak segera buyar ya, Demokrat ini sudah mencium ya ada gelagat akan bubar satu persatu. Makanya seiring dengan dinamika partai yang begitu panas ya, maka segera dideklarasikan ya koalisi perubahan ini. Nah memang sudah tim kecil ini sudah sering disampaikan melakukan penjajakan koalisi, diskusi kecil-kecilan termasuk ke Anies, dan juga menampung aspirasi siapa yang akan digait oleh koalisi perubahan sebagai bacawa pres. Dan kalau kita melihat konstelasi yang terjadi saat ini, Nasdem menginginkan ya bacawa pres itu dipilih dari luar anggota partai koalisi, yaitu nama yang muncul yaitu Khofifah. Tetapi apakah itu bisa berjalan lancar ya, mengingat ya saat ini kecenderungannya Anies kayaknya lebih mempunyai chemistry dengan AHY. Jadi chemistry itu ketika orang ngomong itu jam-jam itu sangat nyaman. Nah sedangkan di sisi lain yang diinginkan oleh Nasdem ya, orang di luar partai koalisi yang ditunjuk sebagai bacawa pres, misalnya Khofifah, Anies belum pernah ya untuk bertemu ya. Lokasinya juga Jawa Timur ya. Jadi kalaupun jadi harus bolak-balik Jawa Timur gitu ya. Tentu itu akan menyulitkan gitu ya. Dan solusi yang paling praktis ya yang sudah ada di depan mata ya, tentu saja bisa jadi ya Anies itu akan menggandeng AHY, meskipun ya banyak sekali kelemahan ya, karena AHY masih dalam satu kolam yang itu tentu saja yang diharapkan untuk merengkuh suara signifikan di Pilpres nanti itu tidak akan optimal ya. Tetapi untuk menjalin hubungan chemistry ya antara baca pres dan bacawa pres ini memang perlu waktu, dan saat ini memang satu di Jakarta, satu di Jawa Timur. Dan memang suara dari Khofifah juga juga sangat signifikan ya. Di belakangnya ada masa berbasis NU dan masa pemilih Jawa Timur yang kita ketahui ketika suara Jawa Timur itu atau wilayah Jawa Timur itu sudah dikuasai, dipastikan bisa memenangkan kontestasi Pilpres. Tetapi saat ini memang apakah itu bisa memungkinkan? Nah, untuk mengarah
siapa yang akan dipilih, yaitu apakah AHY, itu sudah ada gambaran-gambaran ya, misalnya sering ketemu bareng ya, kemudian untuk menjalin chemistry ya. Tentu saja kalau kita melihat saat ini yang paling memungkinkan memang AHY yang paling cepat untuk dijadikan sebagai bacawa pres. Nah, tentu saja masih ada aspirasi ke depan ya, termasuk juga partai tim kecil ini ya. Tetapi yang paling penting adalah segera untuk mendeklarasikan ya. Kalau tidak segera ya, kemungkinan yang paling dikhawatirkan adalah semua satu demi satu partai ini ya, yang sudah terlihat menjajaki ataupun mengambil alternatif yang lain, itu bisa saja terjadi. Misalnya Nasdem keluar dari koalisi ya, dan kepingin gabung lagi dengan koalisi istana atau gabung dengan Golkar. Kemudian PKS pun juga, mengingat Golkar ini sifatnya fleksibel ya, tidak ke kanan tidak ke kiri, tetapi tengah ya, tetapi juga bisa tengah kanan tengah kiri, dan itu menjadi alasan tentu saja bagi partai-partai untuk gampang ya, cuma dua partai ya, Golkar dengan siapa, itu sudah bisa satu koalisi, membentuk satu ya koalisi syarat presidensial threshold. Dan yang menjadi pertanyaan tentu saja sisanya, yaitu P3 dan PAN yang juga sering diberitakan terkait potensinya untuk bisa bertahan di parlemen ya, mengingat PAN dan P3 ini suaranya sangat kecil, dengan ditarik kerah bajunya oleh istana yang harusnya mendengarkan aspirasi dari grassroots dengan mendukung Anies ya, karena itu akan menaikkan suara partai nanti di Pilpres 2024, tetapi itu tidak didengarkan. Nah, kemungkinan ya ancaman terberat bagi P3, kemungkinan juga PAN ya, adalah dukungan itu ya dari grassroots akan duyun-duyun mendukung Anies Baswedan. Nah, Golkar mah enak gitu ya, dengan suara yang mempunyai captive market sendiri. Golkar itu ya bisa jadi nanti kalaupun ya melihat hitung-hitungan the last minute itu yang menguntungkan, bisa jadi kalau tidak ada kepastian dari istana ya, dukungan itu bisa ya Golkar itu kepada yang mempunyai potensi untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ya. Jadi memang sekarang tergambar bahwasanya Golkar ataupun KIP itu disiapkan untuk kapal untuk keinginan istana. Tetapi ya tentu saja posisi KIP sekarang adalah menunggu ya, menunggu siapa yang akan dicalonkan dari kapal KIP ya. Tentu saja yang paling santer ya seputar Ganjar Pranowo ya. Kalaupun nanti Ganjar Pranowo tidak kunjung ada kejelasan ya kembali lagi pragmatisme partai itu bicara ya, yaitu dukungan kepada sosok yang dipotensikan akan menang, yaitu Anies Baswedan. Jadi Anies sekarang itu ya, kalau benar-benar Ganjar tidak jadi nyapres ya, dengan adanya konflik internal dari PDIP, otomatis Anies itu posisinya sama seperti SBY pada waktu Pilpres yang lalu di 2009 sampai 2009 ya. Bahkan SBY itu kemewahannya disandingkan dengan siapapun, sama tiang listrik pun bisa menang ya, dengan elektabilitas yang tinggi ya. Apalagi Anies sekarang kalaupun tidak ada Ganjar, otomatis kemungkinan untuk menang muda itu sangat besar sekali ya. Sama seperti SBY yang hanya disandingkan sandal jepit pun itu bisa menang ya, pun juga bisa jadi ya kemungkinan Anies itu menang muda akan sangat besar sekali, mengingat satu ya, belum salah satunya yang bisa menandingi Anies ya cuma dua, Ganjar dan juga Prabowo. Nah, mengingat Ganjar sekarang belum ada kepastian ya, pun nanti kalaupun Ganjar benar-benar dimajukan, dideklarasikan oleh PDIP ataupun KIP ya, ataupun siapapun ya, itu waktunya sudah telat gitu ya, karena Anies sudah safari kemana-mana gitu ya,
kemudian sudah makan asam garam dengan penjagalan termasuk isu-isu negatif ya, negatif campaign. Di satu sisi ya, Ganjar meskipun elektabilitasnya juga lumayan, tetapi kalaupun dianalogikan sebagai lomba lari maraton ya, tentu saja Ganjar sudah ketinggalan jauh. Tapi kita lihat ke depan ya, tentang dinamika politik yang sangat dinamis ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.